Keberadaan Linda teman Vina Cirebon akhirnya terungkap, saksi kasus Vina langsung ditangkap. Dari kuasa hukum sejak awal memang kan saksi kuncinya sebenarnya Linda. Ya, dan Linda kami berharap memang Linda seharusnya dipanggil sebagai saksi. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Sosok Linda teman Vina yang misteri, kini viral pengakuannya usai Peggy ditangkap. Sosok Linda teman Vina Cirebon hingga kini masih misteri. Linda adalah teman Vina Cirebon yang dulu dikabarkan sempat kerasukan arwah Vina, lalu menceritkan kronologi kasus Vina Cirebon. Hanya saja keberadaan Linda menjadi misteri. Bahkan, kakak Vina Cirebon kecewa dengan sosok Linda ini. Kini setelah Peggy Perong, 1 dari 3 DPO kasus Vina Cirebon viral lagi, pengakuan yang mengatasnamakan Linda, teman Vina viral di media sosial. Seperti apa pengakuan yang mengatasnamakan Linda dan viral di media sosial tersebut? Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Maaf ya, bukan sahabat, lebih tepatnya hanya sekedar teman ya maaf, kata wanita itu. Linda pun membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Maaf ya kak, untuk saat ini saya tidak bisa kasih tahu keberadaan saya ke siapapun karena udah perjanjian sama pihak si A dan si B. Saat ditanya soal sosok Egy, Linda sendiri mengaku tidak kenal dengan pelaku. Sebab menurut Linda, semasa hidupnya almarhum belum pernah menceritakan sosok Egy padanya. Linda hanya mengenal Eki yang merupakan pacar Vina. Nggak tahu sama sekali, bahkan selama almarhum hidup pun tidak pernah cerita perihal Eki atau teman-temannya. Yeji, saya tahu hanya Alam Eki aja pacar Vina, tutur dia. Namun belum terkonfirmasi apakah wanita itu benar memang Linda yang sebenarnya atau bukan. Tak dapat dikonfirmasi kebenaran pengakuan tersebut. Belum ada keterangan polisi terbaru mengenai sosok Linda ini. Fakta tentang Linda teman Vina sejauh ini. Satu di antara fakta tentang Linda yang bisa terkonfirmasi adalah mengenai kecewanya kakak Vina Cirebon, Marliana. Dia mengurai kekecewaannya mengenai Linda. Linda belum pernah diperiksa, ujar Marliana dalam wawancara dilansir tribunnewsbogor.com. Berbeda dengan asumsi netizen, Marliana menyebut bahwa Linda yang asli hingga kini tidak bisa ditemui. Bak hilang ditelan bumi, Linda pun tak bisa lagi dijangkau keluarga Vina. Padahal dulu Linda lah yang membuka tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tanda tanya ada, kecewa pun ada, cuman tetap nggak bisa ditemuin. Kita udah berusaha, ketemu Linda, kata Marliana. Saking misteriusnya, keberadaan Linda hingga kini tak diketahui Marliana. Bahkan diungkap kakak kandung Vina, ia sempat berusaha menghubungi keluarga Linda tapi diabaikan. Padahal Marliana berteman dekat dengan kakak Linda. Pihak Linda menutup rapat. Betul, sempat ada komunikasi dengan Linda. Imbuh Marliana. Atas hilangnya sosok Linda, pengacara Vina pun angkat bicara. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku telah mengetahui sederet asumsi netizen soal keberadaan Linda. Banyak yang bilang Linda nikah sama Egy, punya anak, ya sah-sah aja. Tapi kamu tetap mengikuti apa yang dilakukan kepolisian. Kami nggak boleh menuduh, malah nanti nggak baik, kata Putri Maya Rumanti. Meski enggan berasumsi, Putri Maya mengaku tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan Linda guna membuat terang kasus Vina. Ya, omongan saya pegang baik-baik. Saya ngomong di depan. Saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Vina. Itu pegang omongan saya. Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan, saya salah satu orang yang tidak percaya roh manusia atau kerasukan itu terjadi. Saya tunjukkan
Kenapa saya tidak percaya Vina kerasukan rohnya? Kenapa saya tidak percaya Linda kerasukan rohnya Vina? Karena orang yang sudah mati, dia langsung pergi ke Hades, tidak ada berkeliaran. Makanya, tapi tidak tahu ya di pemahaman agamamu seperti apa, saya tidak tahu ya, itu urusanmu. Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya bahwa orang yang sudah mati itu blek, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada yang empunya. Ingat, ada dua makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang memiliki ruh yang kekal. Yang pertama adalah ruh malaikat. Malaikat itu roh, malaikat dicipta dan kekal. Yang pertama. Yang kedua, manusia dicipta, dia mati, baru kemudian dia punya kekekalan. Makanya ada hukuman setelah kematian. Itu manusia. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Dengar dulu aja pemahaman yang saya sampaikan. Jadi ketika Vina meninggal, Vina mati, maka rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya, kembali kepada Sang Pencipta, dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Hades. Dan kemudian nanti di akhir zaman dia akan dihakimi. Itu pemahaman yang kamu harus pegang dulu. Sehingga, maaf banget, yang merasuki Linda bukan rohnya Vina. Kalian udah nonton kan klarifikasi ayah almarhum dari Eki, yang mana beliau ini menangis selama 14 atau 15 detik itu. Aduh, gue ngeliatnya sampai gak tega gitu ya guys ya. Dan beliau ini kelihatan banget tertekan. Dan beliau ini pesan supaya kita gitu ya, netizen Indonesia, warga negara Indonesia, biar gak terlalu banyak berbicara yang aneh-aneh gitu kan. Karena keluarga itu sudah sakit dan merasa kehilangan, katanya seperti itu. Dan beliau minta kita supaya mendoakan gitu ya guys ya, agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya. Dan gue yakin banget banyak banget yang sependapat dengan gue kalau posisi ayah dari almarhum ini sangat-sangat sulit ya, karena beliau ini kan bekerja di kepolisian gitu loh, terus anaknya jadi korban gitu loh, dan seakan-akan netizen itu menjudge gitu kan, kalau kepolisian kok kerjanya begini kan gitu ya guys ya. Tapi gue yakin niat netizen itu baik karena hanya ingin mengungkap kasus ini terang benderang. Karena netizen segitu keponya dan melihat ini adalah ketidakadilan, kita hidup di negara hukum, dan kok bisa gitu loh, 3 pelaku ini kok bisa lepas gitu loh. Ini gue cuma penasaran aja sih, itu ketiga pelaku itu sadar gak sih kalau yang dilawan itu netizen se-Indonesia Raya, kalau kasusnya ini sudah bikin kepo se-Indonesia Raya. Dan netizen Indonesia itu luar biasa loh. Kalau kalian lihat tuh komenan ya, yang ada di mana-mana, wetonnya Egy aja udah ketahuan, wajahnya yang mana aja udah ketahuan. Itu dari semua platform udah di-spill. Bahkan yang namanya Linda itu sampai ada fotonya lagi, foto di depan posternya film Vina, kemungkinan itu. Bahkan video waktu pas si Linda itu kesurupan aja, itu ketahuan. Bahkan ada yang bilang, enggak, itu namanya bukan Linda, itu namanya Indah. Ini tuh bakal dikorek, dikulitin satu-satu. Dan ini baru ngomongin netizen, belum ngomongin paranormal. Udah berapa paranormal yang berkoar-koar sekarang. Salah satunya Wirang Birawa itu udah mulai nge-spill tuh. Belum lagi Hotman Paris. Ingat ya, sekelasnya Ferdy Sambo sama Rafael Alun aja tumbang. Yakin bapakmu yang kau bilang di chat itu kalau itu benar kau? Hah? Yang bilang tenang, udah diatur sama bapakku, gak usah banyak ngomong. Yakin bisa? Kalau kata gue mah ini tinggal soal waktu doang, bakalan ketahuan gitu loh. Jadi mendingan ngaku cepet-cepet daripada lu nyiksa diri gitu kan. Ngaku aja udah. Selamat pagi. Ini ada mainan baru guys. Saya punya mainan baru. Kalau kemarin urusan masalah kecelakaan Subang, itu sekarang urusan Linda kerasukan. Saya speed karena saya tidak melihat video-videonya ya. Cuman saya langsung ketika dengar bahwa ada film Vina dan kemudian kasus Vina terungkap dari orang kerasukan. Nah, saya mau cut di situ dulu ya. Saya mau cut. Jeff, ingat baik-baik ya. Omongan saya pegang baik-baik. Omongan saya pegang baik-baik. Saya ngomong di depan. Saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Vina. Itu pegang omongan saya. Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan, saya salah satu orang yang tidak percaya roh manusia
manusia atau kerasukan itu terjadi. Saya tunjukkan kenapa saya tidak percaya Vina kerasukan rohnya. Kenapa saya tidak percaya Linda kerasukan rohnya Vina? Karena orang yang sudah mati dia langsung pergi ke Hades, tidak ada berkeliaran. Makanya, tapi tidak tahu ya di pemahaman agamamu seperti apa, saya tidak tahu ya, itu urusanmu. Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya bahwa orang yang sudah mati itu blek, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada yang empunya. Ingat, ada dua makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang memiliki ruh yang kekal. Yang pertama adalah ruh malaikat. Malaikat itu roh, malaikat dicipta dan kekal. Yang pertama. Yang kedua, manusia dicipta, dia mati, baru kemudian dia punya kekekalan. Makanya ada hukuman setelah kematian. Itu manusia. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Dengar dulu aja pemahaman yang saya sampaikan. Jadi ketika Vina meninggal, Vina mati, maka rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya, kembali kepada Sang Pencipta, dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Hades. Dan kemudian nanti di akhir zaman dia akan dihakimi. Itu pemahaman yang kamu harus pegang dulu. Sehingga, maaf banget, yang merasuki Linda bukan rohnya Vina, tapi psikologinya Linda yang paham betul siapa orang-orang di balik pembunuhan itu. Sehingga ketakutan itulah yang mempengaruhi dari psikologinya Linda, sehingga dia mengungkapkan yang tidak lengkap. Kenapa? Karena ceritanya dari orang-orang yang dia kenal. Nah, kamu buktikan omongan saya ini benar apa tidak dari kepolisian yang membuat penyelidikan. Ya, saya hanya bisa menerangkan sebatas itu supaya kamu waras jadi manusia, tidak dibodoh-bodohi dengan yang namanya roh-roh gentayangan, Des. Roh-roh gentayangan itu tidak ada. Yang ada adalah psikologi orang tersebut yang menakut-nakuti dirinya dengan ketakutan-ketakutan yang dia ciptakan. Titik, omongan saya sampai di situ. Membuat kamu kontroversi, silahkan. Ya, saya ceritakan ya. Saya ceritakan, ada seorang raja di Israel. Raja ini luar biasa hebat, namanya Saul. Ketika Saul ini ditolak menjadi raja Israel, lalu Tuhan memerintahkan seorang nabi yang namanya Samuel. Dan Samuel memilih Daud atas izin Sang Pencipta untuk mengangkat Daud menjadi raja. Nah, kemudian Saul ini tidak terima, Samuel mati. Nah, ketika Samuel mati, Saul pergi ke dukun, dan dukun itu kerasukan dengan rohnya Samuel. Saya kasih tahu, itu bukan rohnya Samuel, tetapi rekayasa dukun itu yang menjadi seolah-olah Samuel. Sehingga Saul berkata, "Wow, itu Samuel." Sedangkan Saul tidak tahu, sedangkan Saul tidak sadar, ya. Dan dukun itu dianggap kerasukan rohnya Samuel. Dan untuk itulah maka Saul dimatikan sama Tuhan. Ditolak dia menjadi raja. Karena disingkirkan sama Tuhan. Karena dia percaya kepada arwah-arwah orang mati. Ingat loh, tauhid itu ngeri sekali loh. Makanya saya ungkap sekarang ini, saya buat kontroversi yang baru. Saya tidak tahu apakah video ini viral apa tidak. Monggo silahkan aja untuk orang-orang yang bisa memahami omongan saya. Apakah kamu percaya atau tidak, itu semuanya kembali ke kamu. Saya ulangi lagi ya, sengaja saya skip videonya Mbak ini karena Mbak ini lewat di beranda saya, sehingga saya skip videonya. Saya ulangi lagi ya, saya percaya bahwa Linda ada hubungannya dengan orang-orang di belakang yang membunuh Vina. Linda, saya percaya dia punya hubungan dengan orang-orang di belakang itu. Siapa pembunuh Vina, dia tahu. Sehingga dia memiliki psikologi yang penuh dengan ketakutan, sehingga seolah-olah itu adalah dia merasakan bahwa Vina itu adalah dekat dengan dia, bersahabat dengan yang baik, sehingga dia seolah-olah memperagakan Vinanya langsung ada dalam diri dia. Sedangkan rohnya Vina sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang mati, baik itu matinya menakutkan, mendadak, ataupun sakit, itu sudah mati, sudah selesai urusan sama Sang Pencipta. Nah, Linda ini pasti punya hubungan dengan pembunuh-pembunuh itu, ya, sehingga dia punya ketakutan tersendiri, dia punya hubungan yang tersendiri dengan para pembunuh itu. Saya tidak tahu siapa, itu urusannya ranahnya polisi, tapi saya berbicara sebagai seorang psikolog yang ngerti di belakang semua ini, sehingga ini boleh diselidiki dan menjadi sebuah masukan.
Jadi saya jujur, orang yang sudah mati tidak bisa merasuki orang itu dan kemudian bicara dan bercerita, tidak bisa. Itu kepalsuan yang hakiki. Dan kenapa Linda bisa berbicara seperti itu? Bukan kerasukan Vina, tetapi dia punya ketakutan yang dia ciptakan dalam dirinya, karena dia tahu persis cerita yang dia dapatkan dari orang-orang di sekeliling yang membuat dia bisa bercerita seperti itu. Nah, Linda yang diinterogasi, pasti nanti ketemu siapa yang bercerita, siapa yang menceritakan kasus itu, sehingga dia seolah-olah kerasukan karena tekanan psikologis yang dia alami. Monggo silahkan yang mau melihat dari sisi yang berbeda, komen aja di di TikTok saya. Ya, biar tambah rame sehingga orang-orang disadarkan bahwa kita terlalu banyak dikelabui, ditipu, dan kemudian dikasih halusinasi dengan cerita-cerita, ya maaf aja, kepercayaan yang salah.